Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran statistika penelitian di pertemuan kedua ini, yaitu mengenai pengertian penelitian. Jadi sebelum kita lebih lanjut mempelajari statistika, ada baiknya kita sedikit mengupas tentang apa itu penelitian, meskipun kalian sudah mempelajari mungkin di metode-metode penelitian dan sebagainya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas apa jenis-jenis penelitian, apa itu variabel penelitian yang kemarin kalian sudah dengar di pertemuan sebelumnya, dan apa itu populasi dan sampel. Nah, apa itu penelitian? Penelitian merupakan proses ilmiah untuk memperoleh fakta dengan mengembangkan prinsip metode ilmiah atau menguji kebenaran yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan tujuan tertentu. Jadi metode ilmiah itu seperti apa ya? Seperti misalnya mengumpulkan data, kemudian dicatat, dianalisis datanya, ya kan? Misalnya ada informasi tetangga kayak kena COVID loh, kena COVID-19, bener apa enggak satu keluarga. Nah, itu kan masih gosip-gosip. Nah, kamu cari mengumpulkan fakta-fakta benar tidak dari sumber internet yang terpercaya, dari misalnya dokter atau puskesmas di daerah tersebut. Oh, ternyata memang benar. Nah, itu penelitian yang kecil-kecilan, jadi mengumpulkan informasi. Tapi kalau di sini kita mungkin nanti akan belajar lebih sistematis. Jadi kalau tadi kan secara naluri aja ya kan, langsung mencari, tapi itu salah satu bagian ya menurut saya. Tapi kalau penelitian yang kita maksud ini, nanti kita belajar membuat sesuai urutan-urutan ya, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan hipotesis, membuat hipotesis dan seterusnya. Kalau yang tadi hanya kita mengecek, mengcross check ya, apakah data itu benar atau tidak ya. Apakah itu bisa disebut penelitian? Nah, apabila dia melakukan tahap-tahap penelitian ya maka disebut penelitian. Tapi kalau dia hanya tidak melalui tahap-tahap penelitian ya menurut saya bukan sebuah metode ya, karena dia hanya meng-cross check ya kan, seperti itu. Meng-cross check data. Kemudian klasifikasi penelitian ya. Secara umum kadang ada yang tanya, Pak, ini jenis penelitiannya apa? Ya tergantung ya, kamu lihatnya berdasarkan apa. Tapi kalau secara umum itu ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemarin juga sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kalau kuantitatif itu permasalahannya sudah jelas, data teramati dan terukur, dan maksud menguji hipotesis ya, bisa membuat generalisasi, ada populasi dan sampel misalnya begitu ya. Ya contohnya apa? Ya itu tadi misalnya kamu ingin membuat sebuah LKS atau modul ya. Kenapa kamu buat LKS dan modul? Misalnya kamu di sekolahan itu atau di kelas itu ada masalah nih, misalnya siswanya tidak punya modul atau LKS, sehingga kamu memberanikan diri berdasarkan teori-teori modul itu kan bisa salah satunya meningkatkan pemahaman siswa. Akhirnya kamu membuat sebuah modul itu yang rumusan yang paling singkat. Sebenarnya kan masalah-masalah lain bisa digali, bisa seperti itu. Kemudian nanti kamu membandingkan kelompok yang dikasih modul sama tidak. Nah, seperti itu ya. Itu misalnya itu penelitian kuantitatif. Atau melakukan perumusan masalahnya, misalnya kamu ingin melihat peranan bimbingan belajar di sebuah kabupaten misalnya begitu ya. Kamu bisa mengambil data semua dari bimbel-bimbel di kabupaten, tapi kan ya capek, duitmu seberapa ya kan, belum buat beli makan, buat bayar kos ya kan. Maka ambillah sampel-sampel yang representatif sehingga bisa mewakili populasi.
Dari sampel-sampel itu kan ada datanya nanti. Nah, itu kita bisa generalisasi karena sampelnya itu sesuai ya. Jadi kamu nggak perlu meneliti banyak. Itu jadi kalau kuantitatif lebih ada data-data yang angka-angka ya kan. Misalnya oh pengaruhnya bimbel ini bisa memberikan dampak misalnya ini. Nah, kan dari angka ya kan. Seperti itu. Nanti dibahas dalam penyusunan instrumen. Kalau kualitatif ini permasalahannya biasanya awalnya dari situasi sosial yang masih remang-remang. Memang awalnya itu dari penelitian antropologi yang kan sosial. Kemudian dia itu lebih dinamis dan lebih kompleks. Apakah lebih sulit kualitatif, Pak? Ya tergantung dari si peneliti itu. Peneliti itu mau berusaha mencari informasi, kemudian mensintesiskan atau membuat sebuah simpulan-simpulan kecil terhadap temuan-temuan orang lain, kemudian nanti dia akan menemukan sebuah hipotesis atau teori baru. Begitu. Jadi kalau kuantitatif itu lebih kepada udah jelas gitu permasalahannya itu udah jelas gitu. Misalnya tadi siswanya malas, gurunya misalnya tidak kreatif, misalnya begitu. Akhirnya dibuat seperti ini. Atau misalnya gurunya terlalu kreatif, siswanya malas, kan ada juga. Nah ini gimana? Itu kan permasalahannya udah jelas. Tapi kalau kualitatif permasalahannya itu masih remang-remang ya, remang-remang cahaya ya, gitu ya. Nah, nanti dibahas lebih lanjut. Tapi intinya seperti itu. Jadi kuantitatif itu lebih permasalahannya udah jelas gitu loh. Jadi dan berupa biasanya data-data yang bisa mudah terukur ya dan mudah teramati. Nah, misalnya kan kalau nilai tes mudah diamati ya kan, atau misalnya berat badan bisa diamati ya kan, lingkar pinggang bisa diamati. Kalau kualitatif ya bisa diamati ya, tetapi ya kan dia lebih kepada kajian yang mendalam ya kan. Terus nanti di akhirnya itu akan menemukan sebuah hipotesis atau sebuah teori baru atau kebaruan yang baru gitu. Nah nanti kita lihat ya. Jadi kalau pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini sebenarnya tidak akan pernah dipakai bersama-sama karena kedua pendekatan ini memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually exclusive ya, sehingga dalam penelitian suatu masalah hanya dapat memilih satu pendekatan biasanya. Namun demikian, kedua pendekatan dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama tetapi tujuannya berbeda. Makanya penelitian itu tujuannya seperti apa ya kan? Menurut saya nggak ada kok judul yang misalnya oh ini judulnya kuno, ini judulnya nggak bisa. Nah, permasalahannya apa dalam mau meneliti itu ya kan? Tujuannya apa untuk meneliti itu? Perlu dijelaskan ya. Kedua pendekatan dapat digunakan bergantian pada objek yang sama. Misalnya tahap pertama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan sebuah hipotesis dan selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi misalnya ya tadi markisah dan pemanfaatannya ya kan. Misalnya kamu ambil dasar-dasar teori dari orang lain ya kan, atau penelitian dari orang lain kemudian disintetiskan, kemudian ada hipotesis baru. Kalau di penelitiannya si Tuti markisah itu bisa meningkatkan ini, kamu membuat hipotesis markisah bisa meningkatkan misalnya ini bukan loh, ini belum tentu loh apa misalnya lah daya tahan tubuh atau tingkat kecerdasan misalnya begitu. Nah kemudian kamu uji ya kan di laboratorium. Nah itu baru untuk mengambil data kuantitatif. Yang awal itu kualitatif, yang berikutnya kuantitatif. Itu menurut pemahaman saya dari kalimat tersebut ya. Lah variabel itu apa? Nah tadi variabel aja ya kan. Variabel itu ya kan biasanya ya paling jelas itu terlihat di judul penelitian ya, tadi misalnya pengaruh gaya belajar ya terhadap nilai pengetahuan siswa biologi misalnya begitu. Jadi di judul itu sudah terlihat jelas variabelnya apa. Sebenarnya variabel
berdasarkan kedudukannya dalam desain penelitian itu ada banyak ya, tapi di sini saya tuliskan 3 saja. Yang pertama ada variabel bebas atau independen. Jadi variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel lain atau mempengaruhi variabel yang lain. Kalau variabel terikat atau dependent itu variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain. Contohnya dipengaruhi variabel bebas tadi. Kalau variabel kontrol, variabel yang kebersamaannya dikendalikan atau dibuat konstan sehingga tidak mempengaruhi variabel yang diteliti. Contohnya piye Pak? Nah, misalnya pengaruh, atau ada yang juga nggak senang kata pengaruh ya, monggo. Pengaruh tadi misalnya metode pembelajaran ya terhadap nilai pengetahuan siswa misalnya kan. Variabel bebasnya apa? Ya metode pembelajaran. Misalnya kelompok sana dikasih metode pembelajaran konvensional, yang ini kasih metode ini, yang ini kelas ini dikasih metode ini. Kemudian terhadap nilai pengetahuan. Nah, yang diamati apa? Nilai pengetahuannya. Ini variabel terikatnya. Ya. Variabel kontrolnya apa? Ya tentunya di sekolah yang sama, fasilitasnya sama, gurunya sama, ya kan. Jadi siswanya tingkat akademiknya diusahakan sama, misalnya seperti itu. Kalau contoh yang lebih gampang, misalnya pengaruh cahaya matahari terhadap tinggi tanaman, nah misalnya begitu. Variabel bebasnya apa? Ya cahaya matahari. Misalnya tanaman toge ditaruh di tempat yang terang, tempat yang intensitasnya gelap, sama yang redup misalnya. Kemudian variabel terikatnya apa? Ya tinggi tanaman, dilihat tinggi tanamannya berapa. Jadi kan yang diubah-ubah adalah cahayanya, ya kan, pengaruh cahaya. Nah, variabel kontrolnya apa? Ya yang disamakan misalnya wadahnya, jenis tanahnya, dikasih airnya juga, pupuknya juga. Nggak bisa misalnya yang terang dikasih pupuk yang bagus, nah itu udah tidak dikontrol ya. Jadi bias nanti datanya seperti itu. Kalau subjek penelitian, nah apa itu? Ada istilah yang namanya populasi dan sampel. Kalau populasi itu objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Jadi, kalau populasi ya itu lebih kepada yang umumnya ya kan, atau yang mau diteliti itu populasinya apa ya kan. Kalau sampel itu bagian dari populasi. Ya, jadi ya tadi sampel bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Jadi populasi itu keseluruhannya, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, pada penelitian kualitatif kita tidak menggunakan terminologi atau istilah populasi dan sampel ya kan? Karena berangkat dari kasus tertentu pada situasi sosial tertentu serta kajiannya tidak diberlakukan ke populasi. Ya tadi seperti misalnya meneliti tentang tanaman mengkudu ya kan, dan pemanfaatnya, tapi kita tidak menggeneralisasi ya kan. Atau misalnya kamu ingin meneliti ya kan upacara adat yang berkaitan dengan biologi misalnya, atau etnobiologi atau etnobotani tanaman di desa X misalnya gitu. Jadi kamu cari tanaman-tanamannya apa saja yang dimanfaatkan, kemudian bagaimana pemanfaatannya, misalnya seperti itu ya. Kalau sampelnya pada penelitian kuantitatif, sampel itu merupakan subjek penelitiannya yang dianggap mewakili populasi dan biasa disebut dengan responden. Jadi misalnya kamu kasih kuesioner diberikan kepada responden. Nah, responden itu yang mengisi kuesioner itu. Atau kamu mengajar di kelas kepada responden. Nah, siswa itu respondennya. Tapi kalau kualitatif, sampel pada penelitian kualitatif atau yang diteliti ya, yang diteliti itu bukan dinamakan responden biasanya, tapi lebih pada narasumber, partisipan atau informan, teman atau guru ya kan.
misalnya wawancara terhadap guru ya, kamu juga bisa kan melakukan misalnya analisis pembelajaran di sekolah ini. Tapi kamu yang mau amati adalah gurunya, cara mengajarnya. Jadi kamu lebih kepada wawancara. Data-datanya berupa kualitatif. Loh, apa manfaat menggunakan sampel? Pertama ya memudahkan peneliti, ya kan? Kamu mau meneliti tadi tingkat kesukaan terhadap drama Indosiar Sinetron Azab di Kabupaten Purworejo misalnya. Nah, berapa jumlah masyarakat di Kabupaten Purworejo, sampai gunung, sampai pantai, mau kamu jalani satu-satu ya. Karena kamu kaya, punya gunung bisa dijual ya kan, punya pekerja buat mengambil data ya monggo aja ya kan. Tapi kan tergantung tadi tujuannya. Kemudian penelitiannya akan lebih efektif dan efisien ya, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang dana, tenaga, lebih cepat misalnya begitu. Dan lebih teliti serta cermat dalam pengumpulan data, karena data yang diambil tidak terlalu banyak sehingga kita bisa cermat ya kan, dan teliti. Contoh misalnya ini ya, populasinya segini, kamu bisa menghitung semua ini ya dengan istilahnya sensus kalau itu ya. Jadi mengambil satu. Tapi kalau kita bisa mengambil sampel ya yang mewakili populasi ini, kan bisa digeneralisasi hasilnya. Nah, makanya itu pengambilan sampel harus tepat. Makanya kenapa ketika misalnya kamu di TV kemarin waktu acara pemilihan itu, ada yang datanya meleset jauh sekali, ada yang pas, ya itu karena mungkin ketika pengambilan sampelnya juga atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu, terutama adalah pengambilan sampel. Contoh nih ya kan, emak-emak lagi ya kan, emak-emak habis turun dari Metro Mini membeli buku ya untuk anak-anaknya di rumah ya kan. Kan kamu pasti mencicipi dukunya, itu nggak semuanya dicicipi toh, ya bangkrut ya kan. Nah kamu ambil misalnya, oh ini oh manis ya, ketika diambil 3 aja udah manis, oh berarti ini sudah manis, sampai pulang di rumah manis ya kan. Seperti itu ya, jadi nggak ambil semuanya terus gimana. Jadi itulah contoh dari sampel dan populasi kalau mau digambarkan, dianalogikannya seperti itu. Nah, ada contoh-contoh pengambilan sampel ya, tekniknya ya. Ada random sampling, ada purposive sampling yang nanti akan dipelajari di metode penelitian. Nah, ada lagi salah satu contoh pengambilan sampel dengan rumus Taruyamani ya. Jadi rumusnya N kecil ini jumlah sampel, N besar ini jumlah populasi. Jumlah populasi D ini presisi yang ditetapkan misalnya 0,05, berarti ya 5% ya, plus 1. Gimana contohnya? Misal sebuah populasi terdiri dari mahasiswa dengan rincian berikut. Kelompok S1 1 orang, kelompok S2 20 orang, kelompok S1 179 orang, kelompok SD3 50 orang. Dengan menggunakan teknik sampling proportionate stratified random sampling. Jadi sampling ya ini. Stratified itu kan berstruktur, berstrata. Jadi kita ambil sampel masing-masing kelompok ini. Nggak bisa kita langsung ambil D3 aja ya. Nanti hasilnya yang ini bagaimana? Nah itu, jadi kita kalau yang menggunakan tekniknya seperti ini, proportionate stratified random sampling, itu harus mewakili kelompok-kelompok ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana caranya? Jumlah populasinya berapa? Kita hitung 1, 20, 250 ya. Ada 250 orang. Jumlah sampelnya yang digunakan N kecil, N besar, ini rumusnya ya, 250, N besar. Di presisinya berapa? Kita pakai yang 5% aja. Kalau penelitian menjadikan 5% kan 0,05 plus 1. Dihitung 153,85. Ini sampel yang akan diambil. Karena manusia ya nggak mungkin toh dicuil-cuil, akhirnya dibulatkan jadi 154 karena ini lebih ke arah 154. Kalau 153,1 ya kita jadikan 153. Kita ambil kelompok S3. Kelompok S3 ada berapa orang? Oh 1 orang. Nah ya berarti 1 per 250 orang. Nah, populasinya kali 154. Ketemunya 0,816. Nggak mungkin toh orang dicuil tinggal kepalanya doang ya. Dibulatkan jadi 1 orang. Kelompok S2 berapa orang tadi? 20 orang. 20 per 250 jumlah populasi kali 154. 12,32 dibulatkan 12. Dijumlah
ini semua ada 250 enggak? Kalau ada 250 ya berarti udah oke gitu. Jadi kamu nanti menyebar angketnya ke S3 1 orang, ke S2 12 orang. Jadi nggak perlu 20 orang nih S2 diberikan kan. Itu sampelnya. Ini yang menggunakan proportionate stratified random sampling. Nah, uji nyali ya. Uji nyali. Ini salah ya. Ini tadi uji nyali nih soalnya ya, uji nyali. Ini prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu apa? Ya langkah-langkah ya. Tadi saya katakan, kalau cuma mengecek fakta itu penelitian bukan. Ya bagian menurut saya ya, tapi tidak melalui langkah-langkah yang sistematis ya. Hanya dia mengumpulkan data aja, terus di cross check aja. Jadi kalau prosedur penelitian itu apa ya? Merencanakan penelitian seperti menentukan tema, studi pendahuluan, menyusun proposal, izin, pengembangan instrumen. Jadi meneliti itu bukan dikasih judul, nih kamu neliti ini aja nih, yang lagi in. Ya jangan begitulah, kamu punya idealisme sebagai peneliti. Kamu cari rumusan masalahnya apa, ya kan? Kemudian temanya mau seperti apa, gitu. Kemudian pengumpulan datanya dikumpulkan sesuai dengan langkah-langkah penelitian. Kemudian faktanya apa, diolah datanya. Ya, jadi jangan data mentah dibuang, dikeluarkan langsung, ya kan. Kemudian disajikan datanya, diinterpretasi dan dianalisis serta disimpulkan. Ini langkah-langkah prosedur penelitian yang nanti kita akan bersama-sama pelajari di metode penelitian atau ya. Tidak sulit sebenarnya kalau mau belajar. Nah, untuk menutup pertemuan kita di pertemuan 2 ini ada post test. Pertanyaannya adalah, mengapa beberapa lembaga survei yang kurang kredibel ketika menyampaikan hasil survei melenceng jauh dari fakta yang sebenarnya? Ya. Berdasarkan survei, tapi kok datanya dengan data asli berbeda. Sebuah populasi terdiri dari siswa dengan rincian kelompok berikut: kelas 10 MIPA 35, kelompok 10 IIS 20 orang, kelompok 11 MIPA 49 orang, kelompok 11 IIS ini. Berapa sampel yang diambil masing-masing menggunakan proportionate stratified random sampling dengan rumus Taro-Yamane. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.